Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Mufida dengan NIM 3419066 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas Produksi Penerbitan Pers C yang diampu oleh Bapak Kuswandi MPDI. Saya dari semester 4 IAIN Pekalongan tahun 2021. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester Produksi Penerbitan Pers. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Kuswandi. Nah, soal yang pertama yaitu mengenai dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Yang pertama, ada hard news, merupakan sebuah berita terkini dan penting untuk segera diberitakan. Kejadian dalam berita tersebut biasanya menyangkut topik, bisnis, dan kriminalitas. Ciri berita ini yakni memberikan kejadian luar biasa serta memiliki topik penting dan krusial. Yang kedua, ada soft news, merupakan sebuah berita yang ringan dan berfokus pada target audiens tertentu. Soft news biasanya digunakan oleh jurnalisme, olahraga, dan entertainment. Yang ketiga, ada straight news atau berita langsung, merupakan sebuah berita yang sangat terkait dengan waktu karena jarak waktu dari peristiwa dan penggalian data serta pelaporannya berdekatan. Jika informasi tersebut terlambat disampaikan, maka akan basi. Yang keempat, ada depth news atau berita mendalam, yakni merupakan sebuah berita yang memiliki nilai yang berat baik dari fakta, penggalian data, serta dampak kepada masyarakat umum. Dan yang kelima, ada investigasi news atau berita investigasi, merupakan berita yang berisi informasi dan didasari penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Nah, media pers online lebih memilih bentuk badan hukum PT. Beberapa perizinan yang diperlakukan bagi beroperasinya suatu PT antara lain yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, surat domisili, NPWP, SIUPP, TDP, dan izin-izin teknis lainnya dari Departemen Teknis tersebut. Nah, karena perusahaan pers disyaratkan badan hukum, sehingga perizinan harus sesuai dengan badan hukum yang dibentuk. Hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai aspek pemberitaan sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Nah, media online harus tetap mengacu pada Undang-Undang Pers yang mengenai kode etik jurnalistik serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu setiap lembaga pers dipastikan terdapat publikasi, program maupun konten. Menurut Anda, bagaimana merancang publikasi, program, atau konten yang baik? Nah, di sini ada beberapa untuk membuat konten atau program yang baik. Yang pertama yaitu buat konten yang orisinil. Orisinil berarti orisinalitas. Ide Anda harus orisinil. Menggunakan konsep atau postingan yang sama lagi dan lagi berarti tidak orisinil. Bila konten Anda diterbitkan, tak akan ada yang memberitahukan padanya. Dan ini berarti menyalahi tujuan menulis konten dari awal. Nah, yang kedua ada fokus menciptakan headline yang kuat. Headline yang baik akan membangkitkan minat dan mengundang pembaca. Yang ketiga ada akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi. Anda menulis sebuah artikel untuk blog perusahaan, ratusan orang membacanya, namun ternyata tidak akurat. Hal itu akan berdampak
bagaimana orang melihat konten Anda. Yang keempat ada ciptakan engaging content. Konten yang engaging akan memberi pembaca sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan yang kelima ada selalu update website atau blog Anda. Anda perlu mengupdate-nya secara teratur dengan konten yang berkualitas. Untuk pertanyaan yang nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui mengenai konvergensi media dan berikan contoh model konvergensi sebuah media. Konvergensi media merupakan penggabungan maupun pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi media pada umumnya bisa merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dapat dimungkinkan adanya konvergensi jaringan. Nah, contoh konvergensi sebuah media yaitu seperti televisi, radio, media cetak, internet dengan berbagai macam teknologi melalui berbagai platform. Kemudian ada Kompas Harian, Kompas TV, Kompas.co. Selain itu juga ada Tempo Media yang berbentuk majalah, harian, Tempo.co dan Tempo TV. Untuk pertanyaan yang nomor 5, yaitu dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Media saat ini tidak memerlukan surat izin usaha penerbitan pers atau seringkali yang disebut SIUPP seperti Orde Baru Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Yang kedua, setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, SIUPP tidak berlaku lagi. Media massa online, dalam hal ini situs berita atau situs majalah berita, harus berbadan hukum agar menjadi media resmi atau media legal. Dewan Pers menyatakan badan hukum yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas atau PT. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.